Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1454. Untuk generasi kedua seperti Mitch, yang lahir dengan latar belakang bangsawan dan tumbuh dalam pujian dan rasa hormat yang konstan, martabatnya lebih berharga daripada hidupnya. Pernahkah dia berpikir bahwa dia akan menamparkan wajahnya di depan semua orang di depan umum? Fabian tidak akan melakukan hal seperti ini padanya, apalagi Jasper. Mata Mitch langsung menjadi merah dan dia menatap Jasper. Dia tampak sangat pahit sehingga dia tampak seperti hampir bisa menelan Jasper hidup-hidup. Jasper, kamu meminta untuk mati. Mitch meraung. Dia ingin bergegas ke depan untuk merobek Beatrice Start itu menjadi berkeping-keping. Namun, pada saat ini, sosok Riang berjalan dari sisi lain lobi. Mitch sangat terkejut sehingga dia membeku di jalurnya. Mitch tidak akan pernah melupakan langkah kaki Riang itu, tangan di saku, kepala yang sedikit dimiringkan ke samping, aura arogan, dan sosok yang terlihat lebih preman daripada gangster. Henry yang tidak akan muncul di tempat ini. Ketika dia melihat Henry, Mitch harus memastikan bahwa dia tidak berhalusinasi. Ketika dia yakin dengan apa yang dia lihat, dia hampir berteriak. Apa yang salah? Apakah kamu terkejut? Henry berjalan santai di samping Jasper dan memiringkan kepalanya. Dia tersenyum cerah pada Mitch dan mengejeknya. Apa yang kamu lakukan di sini? Mitch berteriak seolah-olah dia telah melihat hantu. Di mana saya harus berada jika tidak di sini? Mata Henry gelap, dan mereka juga memancarkan kegembiraan. Dia tampak seolah-olah dia telah menemukan mainan yang menarik saat dia bosan keluar dari pikirannya. Apakah menurutmu Fabian seharusnya mengurungku? Henry menjawab pertanyaannya sendiri dan tertawa kecil. Mitch menelan ludahnya terus-menerus. Dia tidak tahu apakah itu karena takut atau kaget, tetapi seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatap Jasper tanpa sadar. Instingnya memberitahunya bahwa jika Henry masih bisa baik-baik saja setelah melakukan hal besar seperti itu, maka masalah itu pasti terkait dengan Jasper. Ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Jasper barusan, ketakutan yang tak terlukiskan mulai melonjak dari dalam hatinya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Apa yang Anda lakukan untuk memaksa Tuan Atticus berkompromi? Mitch menatap Jasper dan berteriak histeris. Kenapa kamu berteriak? Henry mengejek. Lihat betapa bodohnya kamu. Apakah Anda benar-benar memperlakukan ayah Anda Atticus sebagai dewa? Jadi bagaimana jika kita menginjaknya? Harbor City sangat kecil, namun kalian idiot berotak kecil benar-benar berpikir bahwa kalian berada di pusat dunia. Betapa lucu dan menyedihkan. Dia mengangkat lengannya untuk meletakkannya di leher Mitch. Dia kemudian dengan paksa menarik Mitch di sebelahnya dan mencubit dagunya untuk memaksanya melihat ke langit di luar lobi hotel. Henry terkekeh dan berkata, jika kamu punya waktu, pergilah melihat dunia. Dunia ini sangat besar. Setelah dia mengatakan itu, Henry melepaskannya dan menepuk pipi Mitch. Dia melanjutkan, berhenti tinggal di sini dan berpikir bahwa kamu telah melihat seluruh dunia, mengerti? Seluruh tubuh Mitch bergetar. Dia merasa bahwa kemampuan membunuh Jasper dan Henry tidak terkalahkan. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal ini. Yang paling ingin dia ketahui adalah apa yang sebenarnya dilakukan Jasper untuk membuat Fabian tunduk padanya. Dan jika Fabian membungkuk, lalu apakah uang dan keuntungan yang dia berikan sebelumnya kepada Fabian semuanya sia-sia? Sementara dia memikirkan hal ini, mata Mitch berubah ngeri dan putus asa. Dia tidak tahan menghadapi kenyataan. Bab 1455. Pergi dan periksa saldo bank Anda, mungkin Anda miskin sekarang, kata Jasper ringan. Setelah dia mengatakan itu, dia menatap Henry yang mengatakan lakukan apapun yang kamu mau sebelum dia berbalik dan pergi. Tak seorang pun seperti Mitch tidak lagi penting baginya. Sekarang hampir waktunya dia dan Kaiden setuju untuk bertemu, tentu saja, Jasper tidak akan terlambat. Setelah menerima petunjuk Jasper, Henry hendak meletakkan buku-buku jarinya ketika dia tiba-tiba merasakan lengannya menenggelamkan Mitch, yang sebelumnya terbungkus di bawah lengannya, jatuh dengan lembut ke tanah. Sial, apakah kamu mencoba menipuku? Aku tidak menyentuhmu, jadi jangan coba ini dengan Rue. Henry berteriak pada Mitch, yang terbaring di tanah dan gemetar. Saat dia menatap kosong ke langit-langit, Mitch bergumam, sudah berakhir, sudah berakhir.
Semua yang saya miliki hilang. Di lantai atas, Jasper masuk ke kamar pribadi yang mewah dan melihat Kaiden, yang mengenakan kacamata berbingkai bulat yang membuatnya tampak halus dan berbudaya. Pria itu tersenyum dan menyapa Jasper. Keduanya berjabat tangan dan Kaiden berkata dengan emosional, "Saya tahu Anda tidak akan mengecewakan saya. Bapak, Atticus memberiku hadiah yang begitu besar, jadi tentu saja, aku akan menggunakannya dengan baik. Omong-omong, bisnis saya jauh lebih mudah sekarang berkat hadiah besar ini." Jasper tertawa. Kaiden tertawa. Pedang yang bagus adalah hadiah untuk pahlawan. Tidak peduli seberapa bagus atau tajam pisau itu hanya akan menjadi beban mati jika tidak ada sepasang tangan terampil yang dapat menggunakannya. Bapak, Atticus benar-benar mempertahankan dewannya sendiri untuk menghasilkan pedang yang begitu bagus. Setelah pertukaran basa-basi singkat, keduanya saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. "Ayo, Jasper, duduk." Kaiden membimbing Jasper untuk duduk di depan meja makan. Setelah itu daging sapi Wagyu A5 di sini adalah yang paling otentik di Asia. Sangat bagus bahwa setiap potongan daging sapi akan memiliki kode identifikasi yang unik. Setelah disiapkan dengan hati-hati oleh koki eksekutif Excelsior Hotel, itu bisa dianggap sebagai kelezatan yang tak terlupakan. Karena sangat langka, mereka hanya akan mendapatkan porsi sebesar ini setiap tahun. Jasper melirik steak yang berair, montok, dan indah di depannya. Dia secara alami telah mendengar ini sebelumnya. Berbeda dari daging sapi Wagyu M9 dan M10 yang sangat populer di generasi selanjutnya, Wagyu A5 teratas mewakili daging sapi paling tradisional dan paling murni di Sunrise Land. Itu dekaden sampai-sampai setiap sapi akan menjalani kehidupan mewah sejak lahir sampai akhirnya disembelih. Ini semua untuk rasa yang montok dan lembut. Daging sapi Wagyu tingkat ini berharga ratusan dolar AS per gram. Namun, label harga ini tidak berarti apa-apa bagi Jasper dan Kaiden, yang telah mencapai tingkat kekayaan yang luar biasa. "Saya sangat beruntung mendapat kesempatan makan enak hari ini," kata Jasper. Kemudian, dia menggunakan tangannya untuk langsung mengambil Wagyu sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia hanya menggigit ketika jus meledak di mulutnya. Daging sapi meleleh di lidahnya, memaksanya untuk mengakuinya sebagai pesta yang benar-benar kelas atas. "Apakah kamu tidak menggunakan garpu dan pisau?" Ketika Kaiden melihat Jasper makan dengan begitu biadab, dia bertanya dengan kaget. Dia tahu bahwa Jasper sadar bahwa dia membutuhkan garpu dan pisau untuk makan steak. "Tidak masalah bagaimana atau apa yang saya makan. Yang penting adalah apakah saya menikmati makanannya atau tidak," kata Jasper dalam. Kaiden menghela nafas sedikit dan berkata, "Jasper, aku ingin mengenang masa lalu bersamamu." Jasper meletakkan steaknya dan berkata sambil menyeringai, "Waktu tidak menunggu siapapun." Bab 1456. Saya tidak punya banyak waktu untuk melakukan itu. "Baiklah, katakan padaku, apa yang Anda perlu saya lakukan?" Kaiden bertanya dengan serius. "Aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan apapun. Sebaliknya, saya ingin Anda, dan bahkan seluruh keluarga Anda, saling menguntungkan," jawab Jasper. Kaiden mengangkat alisnya dan berkata dengan setengah tersenyum, "Jasper, kurasa kau tidak menyadari bahwa ayahku dan aku tidak suka ikut campur dalam perkelahian antara keluarga kaya di Harbor City. Apakah menurutmu aku meminta Langdon dan hukum untuk bekerja sama dan melawan keluarga Atticus?" tanya Jasper. "Apa kamu tidak?" Kaiden mengangkat bahu, tampak percaya diri. Menghadapi Kaiden yang percaya diri, Jasper tertawa kecil. "Apa yang Anda tertawakan?" Kaiden bertanya, sedikit mengernyit. Sejak awal pertemuan, dia bisa merasakan bahwa yang mengendalikan percakapan bukanlah dirinya sendiri. Ini membuat Kaiden sedikit tidak yakin, karena dia suka menjadi orang yang memegang kendali setiap kali dia berbicara dengan siapapun. Inilah yang diajarkan ayahnya, Half de Harbor Langdon, kepadanya selama beberapa dekade. Seseorang dapat mengatakan lebih sedikit, tetapi setiap kalimat harus diucapkan langsung ke intinya sehingga mereka selalu dapat memegang kendali. Namun, hal yang sulit sekarang adalah Kaiden bahkan tidak tahu apa yang ingin dikatakan Jasper, jadi bahkan jika dia ingin langsung ke intinya, dia tidak tahu harus mulai dari mana. "Bapak, Langdon, Anda dan saya adalah orang yang bijaksana, jadi saya tidak akan berbicara omong kosong. Pasar saham Amerika Serikat memiliki salah satu peluang bisnis terbesar dalam beberapa dekade. Jika Anda merebutnya,
itu akan menempatkan Langdon setidaknya 20 tahun ke depan. Apakah Anda bersedia melewatkan kesempatan ini? Kata-kata Jasper membuat mata Kaiden berbinar. Dia bukan pendatang baru di dunia bisnis, jadi tentu saja dia tidak akan tergoda oleh kata-kata Jasper. Memang benar bahwa pasar saham Amerika Serikat anjlok karena serangan teroris beberapa hari yang lalu, dan bahkan sekarang belum ada tanda-tanda bahwa penurunan itu akan berakhir. Namun, orang-orang di seluruh dunia mengetahui hal ini, jadi tidak akan ada cara untuk mendapatkan keuntungan jika seseorang mencoba melakukan short sell. Kaiden memiliki pandangan ke depan yang baik dan dia segera menunjukkan inti masalah dari pertanyaan itu. Semua orang tahu bahwa pasar saham Amerika Serikat telah anjlok, tapi lalu apa? Seluruh pasar penuh dengan pesanan short sell. Bahkan jika Anda memasuki pasar, jika tidak ada yang membalas pesanan Anda tidak akan dapat untung. Dalam situasi saat ini, dengan pengecualian beberapa orang yang beruntung, Anda adalah penerima manfaat terbesar, bukan, Tuan Langdon. Kamu tidak memikirkan saya ketika ada peluang bagus sebelumnya, tetapi sekarang setelah kesempatan itu hilang, Anda mendekati saya dan memberitahu saya bahwa kesempatan seperti itu sebelumnya tersedia bagi kami. Kamu sangat tidak tulus. Kaiden menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimana jika saya memberitahu Anda, Wall Street dan Federal Reserve akan bergabung untuk menyelamatkan pasar? Kata Jasper tiba-tiba. Kaiden menyipitkan matanya begitu dia mendengar ini. Dia tahu bahwa Jasper tidak berbohong padanya. Kebenaran yang sederhana adalah bahwa tidak mungkin bagi pejabat negara manapun untuk hanya menonton ketika pasar sahamnya anjlok. Pasar saham menghadapi penurunan besar-besaran, yang pada gilirannya menunjukkan penurunan ekonomi negara secara keseluruhan. Hal ini pada akhirnya akan mengarah pada serangkaian masalah sosial seperti bisnis yang sulit, kebangkrutan, pengangguran, dan depresi ekonomi. Oleh karena itu, pejabat Amerika Serikat pasti ingin menyelamatkan pasar. Walaupun demikian, Amerika Serikat selalu memaksa negara lain untuk menemukan cara untuk menyelamatkan pasar, tetapi kali ini, Amerika Serikat akan menyelamatkan dirinya sendiri. Semua orang tahu ini. Masalahnya adalah tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana Amerika Serikat akan melakukan ini. Jika seseorang mengetahui hal ini sebelumnya, itu memang akan menjadi kesempatan sekali seumur hidup. Kaiden tiba-tiba tersenyum sambil menatap Jasper dari dekat. Bapak, lain, aku khawatir itu tidak akan sesederhana itu, kan? Biarkan saya berpikir, Amerika Serikat ingin menyelamatkan pasar jadi ini tentu saja akan menjadi prioritas utama. Tetapi bahkan jika itu adalah rencana penyelamatan pasar, itu hanya akan menghentikan pasar saham dari jatuh, sementara kerugian pasti akan menimbulkan ketidakpuasan di antara penduduk sipil. Hal penting lainnya adalah kecelakaan kali ini disebabkan oleh serangan teroris yang memakan banyak korban. Sekarang, Amerika Serikat menghadapi banyak kemarahan domestik, dan mereka juga menjadi bahan tertawaan dunia, jadi mereka pasti akan melawan. Salah satu tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian orang-orang, dan yang lainnya adalah untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada dunia dan memberitahu semua orang bahwa Amerika Serikat masih merupakan entitas yang sama seperti sebelumnya dan bahwa mereka masih merupakan negara terbesar di dunia. Kaiden mengetukkan jarinya ke permukaan meja. Dia berbicara lebih percaya diri dan lebih cepat. Ini pasti akan terjadi. Ini melibatkan politik internasional dan pemilihan umum yang akan datang di Amerika Serikat, jadi tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena semua ini, mereka harus mencari kambing hitam. Tuan Lain, haruskah saya mengagumi kemampuan Anda, atau haruskah saya meratapi nasib Anda yang begitu sial? Sayangnya, sepertinya kamu adalah domba kurban. Ini bukan hal yang baik. Anda menghasilkan banyak uang, tetapi itu tidak menarik perhatian pemerintah Amerika Serikat. Bab 1457. Sekarang, apakah Anda berencana ke depan untuk tujuan perlindungan diri? Atau apakah Anda ingin membuat lebih banyak orang mati bersama Anda? Jasper sangat mengagumi pandangan ke depan Kaiden. Dia sudah bisa menebak apa yang terjadi dengan begitu sedikit informasi. Mustahil baginya untuk mengetahui bahwa sumber kejadian ini adalah bahwa Fabian telah mendapatkan 2 bank investasi dan serangkaian kekuatan lain untuk menargetkan dirinya sendiri. Jasper pasti tidak akan memberitahu Kaiden tentang ini. Kalau tidak, Kaiden, yang tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri, mungkin akan berdiri dan pergi tanpa menoleh. Pengusaha hanya memiliki minat di mata mereka. Mereka tidak peduli tentang hidup atau mati. Jasper menyesap dari cangkir tehnya.
Teh panas memasuki tenggorokannya saat aroma memenuhi hidungnya. Tingkat risiko selalu berbanding lurus dengan keuntungan. Jika Anda tidak berani bertarung, mengapa Anda masih berbisnis? Ekspresi Kaiden diam seperti air yang tergenang sementara jari-jarinya perlahan mengetuk permukaan meja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jasper melirik waktu dan tersenyum. Tuan Langdon, tidak ada banyak waktu. Seberapa percaya diri kamu? Kaiden bertanya, mengangkat kepalanya dan menatap Jasper dengan tatapan membara. Seberapa percaya diri saya? Jasper tertawa tanpa sadar. Tentu saja, aku tidak. Ketika Kaiden mendengar ini, dia melebarkan matanya dan hampir berteriak. Jika saya yakin, Tuan Langdon, mengapa saya meminta Anda untuk bergabung dengan saya? Ini tentu saja merupakan kesempatan untuk menghasilkan banyak uang, tetapi jika saya bisa melakukannya sendiri, mengapa repot-repot membagikannya kepada Anda? Pernyataan Jasper selanjutnya membuat Kaiden menelan kata-katanya. Hahaha, sangat menarik. Kaiden tertawa terbahak-bahak. Hubungi saya ketika Anda mulai mengambil tindakan. Setelah mendapatkan jawaban ini, Jasper akhirnya bangun dengan puas dan mengulurkan tangannya ke arah Kaiden. Kalau begitu, mari kita berharap untuk kemitraan yang menyenangkan. Kaiden juga bangkit dan menjabat tangan Jasper. Kaiden tiba-tiba menghela nafas. Kamu tumbuh terlalu cepat. Maksud kamu apa? Jasper bertanya dengan penuh minat. Sejujurnya, berteman dengan Anda di masa lalu berarti berinvestasi di masa depan Anda sampai batas tertentu. Saya benar-benar merasa dari lubuk hati saya bahwa Anda tidak akan naik ke level saya, kata Kaiden. Itu tidak terlalu bagus, tapi itu sangat relevan. Jasper mengangguk. Siapa Kaiden? Penerus yang ditunjuk dari Half the Harbor Langdon. Sementara itu, J. Langdon Corporation akan menjadi yang terkaya di Terra di masa depan. Selain itu, mereka memegang posisi keturunan Somer terkaya di dunia untuk waktu yang lama selama puncaknya. Dapat dikatakan bahwa, dalam hal sejarah, J. Langdons tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hukum dalam 4 keluarga terkaya di Harbor City. Namun, dalam hal kekayaan J. Langdon akan menyamai jumlah 2 keluarga terbawah di antara 4 hanya dalam waktu 10 tahun. Bahkan hukum tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Di satu sisi, Kaiden dapat dianggap sebagai tuan muda nomor 1 di Harbor City sejak ia dilahirkan dalam keluarga seperti itu. Oleh karena itu, wajar saja jika Kaiden memandang rendah dirinya. Tapi sekarang, saya pikir saya harus memperlakukan Anda sama, kalau tidak saya akan menderita, kata Kaiden dengan sungguh-sungguh. Aku paling suka berteman. Jasper tersenyum. Melihat Jasper bersiap untuk pergi setelah mengatakan ini, Kaiden mau tidak mau bertanya, apakah kamu akan pergi sekarang? Saya masih harus berbicara dengan banyak orang. Saya sangat sibuk, kata Jasper tanpa melihat ke belakang. Melihat punggung Jasper, alis Kaiden bergetar.